Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sebelum proses pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Baik anak bapak semuanya, pada pagi hari ini mudah-mudahan anak bapak semuanya dalam keadaan sehat dan kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, kita lihat yang pertama tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan penyebab hijrah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai pada video pembelajaran kali ini. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan pengertian hijrah. Sebelum kita membahas mengenai penyebab terjadinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kita lihat dulu pengertian hijrah. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan, meninggalkan, atau pindah. Jadi, secara bahasa ada 3 kosakata yang berkaitan dengan hijrah ini. Memutuskan, meninggal, atau pindah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang kita singkat dengan KBBI, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dengan sebagian pengikutnya dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kafir Quraisy. Itulah definisi hijrah yang bisa kita lihat dari 2 aspek, aspek bahasa dan dari segi istilah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah atau pindah ke Madinah. Setidaknya ada 4 penyebab Nabi Muhammad SAW pindah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, di Mekah dakwah itu kurang berkembang karena adanya penolakan dari kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy Mekah tidak menerima dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan mereka akan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adanya tahun kesedihan. Dengan artinya Nabi Muhammad mendapatkan banyak ujian dan tantangan dari Allah. Maka sebagai hiburannya Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk melakukan hijrah ke Madinah. Yang ketiga, adanya peristiwa Bai'at Aqabah, di mana penduduk Madinah yang ketika itu berjanji kepada Nabi Muhammad bahwa mereka akan setia kepada Nabi Muhammad SAW dan akan membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Faktor yang keempat yang menyebabkan peristiwa hijrah itu adalah turunnya ayat atau perintah untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Inilah yang mengakhiri periode Mekah yang menyuruh Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya, kita bahas tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sebelum melakukan hijrah, Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu menyusun strategi atau cara yang akan beliau lakukan untuk melakukan proses hijrah dari Mekah ke Madinah. Strategi tersebut meliputi yang pertama, ketika Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib
menempati tempat tidur beliau ketika rumahnya dikepung oleh para kafir Quraisy. Sehingga lewat tengah malam para kafir Quraisy itu sudah tertidur dan Nabi Muhammad bisa keluar dengan aman. Beliau bahkan bisa meninggalkan rumahnya itu tanpa pengetahuan dari orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah mereka. Dan selanjutnya Rasulullah itu menentukan rute perjalanan yang akan ditempuh dari Mekah ke Madinah. Berikutnya, Nabi Muhammad sebelum melakukan hijrah itu beliau meminta izin dengan cara berkunjung ke rumah Abu Bakar. Oleh Abu Bakar sebagai seorang sahabat beliau yang setia, Rasulullah disiapkan 2 ekor unta. Unta pertama untuk Rasul dan unta yang kedua untuk Abu Bakar sendiri. Dan Abu Bakar juga menunjuk Abdullah bin Uraikat untuk menunjukkan rute jalan yang akan ditempuh oleh Rasulullah SAW untuk peristiwa hijrah. Kemudian pada awal tanggal 27 Safar tahun 14 Hijriah, Nabi Muhammad berangkatlah hijrah dengan mengambil jalur utara. Sebelum meninggalkan kota Mekah, beliau memandang kota Mekah sebagai ungkapan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Dan beliau melanjutkan perjalanan. Anak-anak semuanya, ketika dalam perjalanan Rasulullah itu tinggal atau menetap berhenti sebentar di Gua Hiro selama 3 hari. Selama di Gua Hiro, maka ada seseorang yang berkunjung ke sana secara rutin, yaitu putra Abu Bakar, untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan yang terjadi di kota Mekah. Namun kafir Quraisy tetap berusaha mencarinya sampai ke Gua Hiro, akan tetapi Allah berkehendak lain. Ketika itu laba-laba membuat jaring di mulut gua, sehingga para kafir Quraisy tidak percaya bahwa dalam gua itu ada orang. Sehingga mereka tidak jadi memasuki gua tersebut. Kemudian Rasulullah lanjutkan perjalanannya ke Madinah. Pada tanggal 1 Rabiul Awal Nabi Muhammad sampai di Madinah. Beliau memilih untuk tinggal di rumah seseorang yang bernama Abu Ayyub Al-Khalid bin Zaid dengan cara beliau melepaskan untanya, di mana unta tersebut berhenti, maka di sana Rasulullah tinggal. Rasulullah menetap di rumah Abu Ayyub Al-Khalid bin Zaid berdasarkan untanya yang berhenti tadi. Kemudian Rasulullah membangun kota Madinah itu yang awal mulanya bernama Yasrib diganti menjadi Madinatul Al-Munawwarah. Kemudian, apa usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selama beliau berada di Madinah? Ada beberapa usaha Nabi. Yang pertama, membangun masjid. Usaha yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah membangun masjid untuk tempat beribadah dan juga untuk tempat bermusyawarah kaum muslim atau umat Islam. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin adalah orang-orang yang ikut pindah bersama Rasulullah ke Madinah. Sedangkan kaum ansor adalah orang Madinah yang menerima kedatangan kaum muhajirin atau rombongan Rasulullah. Maka Rasulullah mempersaudarakan mereka berdua. Selanjutnya, membuat perjanjian dengan penduduk Madinah dengan kaum Yahudi yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Adapun isi dari Piagam Madinah tersebut adalah yang pertama, kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang sara, agama, ras, suku, dan sebagainya. Kedua, kebebasan beragama bagi penduduk Madinah. Ketiga, setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional.
Yang keempat, toleransi dan pluralisme demi menguatkan persatuan dan kesatuan penduduk Madinah. Itulah isi daripada Piagam Madinah. Adapun isi dari Baiat Aqabah yang disampaikan oleh penduduk Madinah terhadap Nabi Muhammad SAW adalah, kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu lain. Kemudian kami tidak akan mencuri, tidak akan berzina, dan tidak membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah, dan kamu tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Itulah isi daripada Baiat Aqabah. Setelah mempelajari kisah-kisah Nabi Muhammad hijrah dari awal Mekah sampai ke Madinah, maka ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah tersebut. Yang pertama, setiap muslim harus mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah dalam menghadapi suatu peristiwa. Maksudnya, kita harus berusaha terlebih dahulu, kemudian baru kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang pindah jauh-jauh dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, hikmahnya, perjuangan membutuhkan pengorbanan untuk mencapai yang dicita-citakan. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena perjuangan beliau meninggalkan kampung halaman yang dia cintai demi menebarkan Islam atau mengembangkan agama Islam, demi keberlanjutan agama Islam di kota Mekah. Yang ketiga, perlu keterlibatan kelompok dalam mencapai cita-cita bersama. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah cita-citakan harus didukung secara bersama-sama oleh anggota kelompok agar bisa kita mendapatkan hasil yang kita cita-citakan. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan video pembelajaran ini membantu kita memahami tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan keterangan yang ada dalam video. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.